Al-Quran, surat Al-Kahfi. Tiap Kamis malam Jumat, hari Jumat kita disuruh baca surat Al-Kahfi. Kenapa kita disuruh baca surat Al-Kahfi? Banyak hikmahnya. Di antaranya Al-Kahfi itu cerita, isinya yang cerita-cerita luar biasa. Agar hati kita kokoh, belajar dari kisah-kisah itu. Kita lihat salah satu kisah di surat Al-Kahfi adalah Nabi Musa dan Nabi Khidir alaihi wassalam masuk ke satu perkampungan. Dan perkampungan semacam ini insya Allah di Indonesia tidak ada. Saya udah keliling dari muda sampai hari ini yang setengah muda ini. Masuk kampung-kampung di Indonesia, dari satu pulau yang satu ke pulau yang lain, cari kampung yang seperti ini, nggak ketemu. Kampung apa itu? Kampung Bukhola. Perumahan orang-orang pelit. Ya, perumahan orang-orang pelit. Jadi satu kampung itu nggak ada yang dermawan, semuanya pelit. Kalau kita baca di surat Al-Kahfi, Nabi Musa, Nabi Khidir alaihi wassalam itu ketika cari kapal untuk nyebrang ke laut, ditolak karena nggak punya duit. Nah itu contoh juga bahwasanya Nabi dan Rasul itu nggak mikirin duit. Jadi berangkat nggak mikirin duit. Kalau kita mau berangkat mikir saldo dulu. Nggak ada saldo nggak berangkat. Memang ya betul, siapkan semuanya ya. Tapi nggak ada di pikiran gitu ya, nggak ada di pikiran. Nggak punya duit buat nyebrang. Maka saat itu cari siapa yang kira-kira mau memberikan tumpangan gratis. Nah itu ada satu kapal yang bagus. Tetapi yang punya kapal nahkodanya orang yang baik. Begitu lihat wajah dua manusia yang mulia tersebut paham. Ini wajah orang-orang soleh. Maka karena kesolehan wajahnya langsung dinaikkan kapal gratis. Jadi kalau wajah-wajah kita ini soleh bisa mengundang rezeki. Ya, kalau wajah kita soleh bisa mengundang rezeki. Tapi kalau ketemu sesama orang soleh. Kalau ketemunya orang salah ya nggak paham-paham. Ya kalau ketemunya orang soleh jadinya paham. Maka dinaikkan kapal gratis. Ini karena wajahnya wajah soleh. Lah ini Nabi Musa, Nabi Khidir alaihi wassalam masuk satu kampung, menampakkan wajah beliau, satu kampung nggak ada yang paham kalau ini orang soleh. Maka kalau antum di kampung sudah soleh kok nggak dipahami, mirip Nabi Musa, Nabi Khidir. Jangan putus asa. Ya jangan putus asa, jangan mudah patah hati. Jangan mudah patah hati. Nabi saja nggak dikenali, apalagi kita. Ya Nabi aja nggak dipahami, apalagi kita. Bahkan nabinya ini dengan nyata-nyata minta sumbangan. Saat itu minta sumbangan hukumnya wajib buat Nabi Musa dan Nabi Khidir alaihi wassalam. Kenapa? Karena kalau nggak makan akan meninggal dunia. Udah berapa hari nggak makan. Sehingga di situ hukumnya mempertahankan nyawa adalah wajib. Ketok pintu. Jadi jangan dicari dalil, ini dalil cari sumbangan, bukan. Tapi kalau memang itu urusannya nyawa, jangan malu untuk meminta. Kalau ada keluarga yang mau meninggal dunia, kalau nggak dioperasi, nggak punya biaya, jadilah pengemis. Kita siap jadi pengemis, mencarikan dana untuk keluarga tersebut. Jangan malu meminta kepada orang yang punya demi menyelamatkan nyawa tetangga, demi menyelamatkan nyawa saudara, demi menyelamatkan nyawa kerabat. Jangan pernah malu, itu malu yang salah. Itu malu yang salah. Nabi Khidir alaihi wassalam masuk satu kampung, orangnya pelit semua. Ketok pintu, minta makan, tolak. Ketok pintu, minta makan, tolak. Ketok pintu, minta makan, tolak. Sampai ada satu rumah, gak disebutkan ngetok atau gak ngetok. Tapi dari responnya Nabi Musa alaihissalam kelihatannya sama saja. Ya kelihatannya sama saja, karena Nabi Musa protes. Ketika Nabi Khidir tiba-tiba ngomong, yuk kita bangun rumah ini. Nabi Musa protes, loh ini kita di sini minta makan aja nggak dikasih, ngapain kita bangun? Ya ngapain kita bangun? Maka selesai urusan Nabi Khidir dan Nabi Musa alaihi wassalam. Nggak mau ngajarin Nabi Musa lagi, nggak boleh ikut lagi. Nabi Musa kemudian diberi penjelasan oleh Nabi Khidir alaihissalam dengan kalimat kana abuhuma salihah. Kana abuhuma salihah. Rumah yang satu ini bukan sembarang rumah anak yatim. Memang betul ini milik anak yatim, tapi bukan sembarang anak yatim. Ada tambahan ta'liknya di situ. Keistimewaannya di situ. Kana abuhuma salihah. Bukan abuhuma salihah. Ada kan, menunjukkan itu bukan ayah langsung. Tetapi ayah yang di atasnya lagi, di atasnya lagi, di atasnya lagi.
anak ini kedua-duanya dahulu ayahnya adalah orang yang soleh. Ayahnya yang dahulu adalah orang yang soleh. Ahli tafsir kemudian membahas siapa yang dimaksud ayahnya. Apakah orang yang sezaman dengan Nabi Musa alaihi wassalam dan Nabi Khidir? Bukan. Ternyata bukan orang yang sezaman dengan Nabi Musa dan Nabi Khidir. Di atasnya lagi zaman sebelumnya, zaman sebelumnya, zaman sebelumnya. Ternyata 7 turunan ke atas. 7 turunan ke atas adalah orang yang soleh, orang yang bekti sama orang tua, orang yang baik, orang yang soleh. Maka Allah perintahkan nabinya bangun rumah cucunya. Allah perintahkan nabinya ngurus rumah cucunya. Ini orang kalau udah diridhoi Allah subhanahu wa ta'ala, maka semua nabi, rasul, aulia, wa solihin, Allah akan gunakan beliau-beliau untuk mengurusi orang-orang yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu kalau kita mau anak kita soleh, jangan berbuat salah. Ini kadang-kadang ini penyakitnya oknum-oknum orang tua. Hobinya nasehatin anak sama marah-marah. Dasar kamu anak begini, anak kok begini, hatinya marah. Dikatakan oleh para ulama bagaimana nasihat yang mulia bisa masuk ke hati menjadi hidayah. Jika yang bersangkutan sudah tidak mendapatkan rahmat karena gak diridhoi oleh Allah Ta'ala. Begitu orang tua ini ngasih nasihat dengan amarah, dengan mangkel, dengan pegel, dengan kesel, dengan hati yang gak enak. Saat itu dia lagi marah sama anaknya, berlakulah sabda Nabi Muhammad SAW. Siapa yang diridhoi, maka dia diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi siapa yang dibenci, dia dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ridallah fi ridal walidain, wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Maka tahapan awal kalau pengen anak kita jadi orang soleh, jadi wali, jadikan anak kita selalu dapat ridhonya Allah Ta'ala. Bagaimana cara anak kita dapat ridhonya Allah Ta'ala? Jangan pernah di hati ada rasa benci, rasa pegel, rasa kesel, rasa mangkel. Nasihat iya, amar ma'ruf iya, nahi mungkar iya. Semuanya di lisan dan ucapannya harus baik. Karena itu orang-orang dahulu, saya kalau dengar orang-orang tua saya, kakek saya, nenek saya, mungkin juga warga Palembang juga banyak yang praktek. Itu kalau ada anak kecil yang lagi tingkahnya nggak jelas gitu, mungkin buat kesel, jawabannya lah Allah yahdik, Allah yahdik, Allah yahdik. Semoga Allah memberinya petunjuk, semoga Allah memberinya hidayah. Yang muncul adalah kalimat yang bagus, yang muncul adalah doa yang baik. Kalau di tanah Jawa, kalau ada anak kecil itu tingkahnya begitu, apa istilahnya ya? Hah? Bandel-bandel ya. Lari sana lari sini, kemudian ada gelas yang kesenggol pecah, ada piring atau vas yang kesenggol pecah, itu kakek neneknya ngomong, bukan ini anak nakal, enggak, mau pinter itu anak pinter, tanda-tanda anak pinter, bukan ngomong, wah ini anak bulan, enggak, yang keluar kalimat yang baik. Tapi sekarang orang tua ini, oknum orang tua enggak belajar masalahnya, enggak ngerti cara memperlakukan anak, yang ada luapan emosi, kesalnya diungkapkan dengan kata-kata dan sepenuh hati. Jadinya saat itu anak gak diridhoi oleh Allah Ta'ala. Nah kalau udah anak gak diridhoi Allah Ta'ala, malaikat rahmat menjauh darinya. Semua menjauh darinya, sehingga yang dekat adalah syaitan. Karena itu orang tuanya akan kewalahan sendiri, orang tuanya akan capek, orang tuanya akan lelah. Kenapa dia gak berubah-berubah? Kenapa dia gak paham-paham? Kenapa dia kok terus seperti itu? Jawabannya adalah oknum orang tua, dan mungkin kita salah satu di antaranya. Semoga Allah memaafkan kita dan merubah kita menjadi orang tua yang lebih baik lagi karena menggunakan hati yang gak ridho kepada anak. Kita harus ridho kepada anak-anak kita agar anak-anak kita menjadi wali-walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin.